teman-teman yang malam hari ini mendengarkan ngaji mungkin sebagian besar lebih muda dari saya. Tapi saya tidak jamin saya lebih matang dari kalian. Tidak ada hubungannya sama umur. Jadi kedewasaan itu ada dalam sikap dan perilaku. Banyak orang yang umurnya banyak, umurnya sudah mungkin kepala 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi perilakunya masih seperti manusia yang kepala 0, kepala 1, kepala 2, masih kekanak-kanakan, masih belum dewasa. Ciri pribadi yang dewasa, pribadi yang matang itu ada beberapa. Di malam hari ini saya bawa satu teori tentang pribadi yang matang itu misalnya begini. Kepribadian yang dewasa, yang matang itu pertama-tama cirinya adalah sadar diri dan tahu diri. Ini orang dewasa, sadar diri itu ngerti posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga teman-teman masih sanggup untuk istiqomah, karena kita sudah banyak sesinya. Ya kemungkinan nanti ada materi-materi yang overlap, karena tema kita ini kan secara umum kita belajar tentang mana yang benar, mana yang baik. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan itu kan sifatnya universal, di mana-mana begitu. Jadi meskipun kita siasati dengan mengangkat tokoh-tokoh yang berbeda-beda, yang beragam, ya kemungkinan isi gagasannya sama itu sangat besar. Makanya butuh kesabaran kita, keistiqomahan kita. Karena kalau kita tidak istiqomah, ya paling ala materi kayak gitu ya sudah pernah. Yang semacam ini sudah pernah gitu. Karena memang ya saya bilang tadi, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan itu ya memang isinya sama, nilai-nilainya sifatnya universal. Tapi tetap mari kita istiqomah. Semoga nanti kita dapat barokahnya ilmu, insya Allah. Malam hari ini kita ada di sesi pengalaman keagamaan. Malam hari ini kita fokus pada tema kematangan beragama atau religious maturity. Ini tema juga masih ada di wilayah psikologi agama. Jadi bagaimana kita beragama secara matang, secara dewasa. Ya diakui atau tidak, selama ini banyak di antara kita yang keberagamaannya hanya keberagamaan yang kurang dewasa. Kurang dewasa itu mungkin hanya ikut-ikutan saja, mungkin beragama dengan tidak hati-hati, mungkin beragama menjalankan agama dengan tidak tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu kan ciri-cirinya orang dewasa, orang yang matang itu kan seperti yang saya sebut tadi. Jadi malam hari ini kita belajar bagaimana kita jadi seorang yang beragama secara serius dan bertanggung jawab, beragama secara dewasa. Baik,
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sekarang religious maturity atau kematangan beragama. Saya awali dari satu slide, sebuah quote dari seorang novelis namanya Lawana Blackwell. Dia punya quote populer sekali, "Age is no guarantee of maturity." Umur itu bukan garansi kematangan, kedewasaan. Jadi kalau saya bicara religious maturity, kedewasaan beragama, kematangan beragama, ini tidak ada hubungannya sama umur ya. Teman-teman yang malam hari ini mendengarkan ngaji mungkin sebagian besar lebih muda dari saya, tapi saya tidak jamin saya lebih matang dari kalian. Tidak ada hubungannya sama umur. Jadi kedewasaan itu ada dalam sikap dan perilaku. Banyak orang yang umurnya banyak, umurnya sudah mungkin kepala 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi perilakunya masih seperti manusia yang kepala 0, kepala 1, kepala 2, masih kekanak-kanakan, masih belum dewasa. Kalau teman-teman belajar psikologi, itu biasanya ciri pribadi yang dewasa, pribadi yang matang itu ada beberapa. Di malam hari ini saya bawa satu teori tentang pribadi yang matang itu misalnya begini. Kepribadian yang dewasa, yang matang itu pertama-tama cirinya adalah sadar diri dan tahu diri. Ini orang dewasa, sadar diri itu ngerti posisinya. Tahu diri itu berarti bisa menempatkan diri sesuai posisinya. Itu orang dewasa. Oh, aku di sini ini tamu. Oh, aku malam hari ini dipercaya teman-teman untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting. Maka saya harus begini. Nah, itu sadar diri dan tahu diri. Oh, saya ini mahasiswa. Berarti sikapku harus begini. Itu sadar diri dan tahu diri. Di antara cirinya orang dewasa. Jadi kalau kalian ingin dewasa dalam hidup, pertama-tama memang harus sadar diri dan tahu diri. Makanya sejak kemarin-kemarin di banyak sesi saya selalu menekankan bahwa ya teman-teman itu refleksi diri, bahwa ya teman-teman itu merenung, muhasabah, bahwa ya teman-teman itu introspeksi dan lain-lain. Ini dalam rangka biar kita semakin matang, semakin dewasa. Jadi sadar diri dan tahu diri. Siapa aku? Aku ini posisinya apa dalam hidup? Kalau di rumah sebagai apa? Kalau di sekolah, di kampus sebagai apa? Kalau di tengah masyarakat sebagai apa? Apa yang harus aku perankan dan apa yang jangan aku lakukan? Nah, itu ciri pribadi yang sudah dewasa, sudah matang. Ciri kedua orang dewasa itu mampu menahan diri. Jadi orang dewasa itu tidak gerusak-gerusu. Apa bahasa Indonesia gerusak-gerusu itu? Tidak sembrono. Jadi tidak apa-apa, pokoknya ingin, pokoknya karep terus dilampiaskan. Jadi punya rem yang pakem. Nah, itu cirinya orang dewasa. Jadi ngerti apa yang harus dia lakukan, kemudian timingnya kapan itu harus dilakukan. Kalau belum waktunya ya jangan dilakukan dulu. Nah, itu namanya mampu menahan diri. Tidak mentang-mentang mainan HP itu enak terus sehari main HP terus yang lain nggak dipikir. Nah, kalau orang dewasa mampu ngerem. Oh, iyalah HP itu enak, nyaman dipakai. Tapi aku nggak terus-terusan lah main HP. Ada waktunya. Tidak mentang-mentang jalan-jalan sepedaan itu menyehatkan, terus ngajak sepedaan terus tidak mengukur dirinya, itu berarti tidak mampu menahan diri. Ngerti timing yang pas.
kapan harus dilakukan, kapan istirahat dulu, kapan dilakukan lagi, mampu menahan diri. Kalau ngerti dirinya, misalnya punya sakit ini yang tidak boleh makan itu, nah itu mampu menahan diri. Aku tidak makan itu dulu karena aku ini lagi sakit. Tubuh ini kan juga amanatnya Allah untuk aku jaga, maka aku tidak makan gitu. Itu menahan diri. Biasanya yang mampu semacam ini orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang. Kalau yang anak-anak atau yang mentalnya kekanak-kanakan kan biasanya susah. Karepe yo karepe, nek ndak keturutan terus ngamuk-ngamuk. Nah, itu kurang dewasa. Kemudian yang ketiga ada juga yang bilang ya orang dewasa itu biasanya empatik. Empatik itu kalau berhadapan dengan orang lain mampu mengedepankan rasa. Empati itu kalau dalam filsafat kadang disebut transposisi, memposisikan dirimu di posisinya orang lain. Kalau aku jadi dia, kalau aku di posisinya dia, kalau aku mengalami seperti yang dia lakukan, apa yang aku rasakan kira-kira, itu empati. Jadi kalau aku mahasiswa yang sudah semester akhir, yang terancam DO, skripsi tidak jadi-jadi sementara dia harus segera lulus, kira-kira yang saya rasakan apa ya? Gelisahku seperti apa, susahku seperti apa. Wah, berarti mahasiswaku ini tidak usah tak susah-susah lah skripsinya misalnya. Ketika aku jadi dosen, berempati ke mahasiswa. Atau kalian empati ke teman kosmu, atau empati ke bapak kosmu, ibu kosmu, empati ke siapa saja. Nah, kalau kalian mampu berempati, itu diantara ciri bahwa kalian orang dewasa. Kemudian ada juga yang bilang cirinya orang dewasa itu mau dan mampu bertanggung jawab. Jadi hidup ini kan kita punya banyak tugas, banyak kewajiban, banyak amanah yang dijalankan di posisi kita. Itu kalau orang dewasa mampu dan mau menjalankan. Kemudian buktinya tanggung jawab juga siap menerima dan menanggung apapun resiko dari yang sudah dijalankan. Itu namanya sudah dewasa. Pak, saya kemarin ikut demo, jadi saya tidak ikut kuliah. Dan saya siap tidak kuliah ditulis bolos, karena saya kemarin tidak sempat pamit. Tidak apa-apa Pak, saya siap tanggung jawab. Itu dewasa namanya. Tidak masalah. Ya biasa nanti dosennya yang empatik. Wah, iyalah saya seandainya di posisimu, demo sudah lupa macam-macam saking semangatnya, lupa pamit ke dosen. Mungkin kalau aku muda juga seperti kalian, maka sudahlah, tidak apa-apa. Kemarin saya anggap izin saja ya. Dosennya mengempati ke kamu. Kamu juga orang dewasa yang siap tanggung jawab. Oh, ini pergaulan antara orang dewasa namanya. Orang yang sama-sama matang, siap tanggung jawab, mau mengempati, kemudian mampu menahan diri, sekaligus sadar diri dan tahu diri. Dan ada juga yang punya teori bahwa di antara cirinya orang dewasa, orang matang itu dia mampu memotivasi dirinya sendiri dan memotivasi orang lain. Jadi agak susah teman-teman kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Tidak bisa motivasi diri sendiri itu berarti harus selalu butuh stimulan, butuh dorongan dari luar diri. Butuh ada bayarannya dulu baru bergerak, butuh dipaksa dulu baru mau turun bekerja, butuh Dina sehati panjang lebar dulu baru mau sadar. Itu nanti kita berat dalam hidup. Kalau orang dewasa biasanya mampu memotivasi dirinya sendiri. Saya harus mampu, saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tidak butuh ancaman dari luar, tidak butuh paksaan dari luar. Dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau
motivator itu tidak laku, kalian bisa memotivasi dirinya sendiri. Yang lebih baik memang kalian mampu memotivasi dirimu sendiri. Jadi itu diantara ciri-ciri kepribadian yang matang. Kalau ciri ini kita tarik ke ranah agama, disitulah nanti akan lahir tema kita malam hari ini. Beragama secara dewasa, beragama secara matang. Oke, kita awali. Kita jelajahi sebentar pikirannya tokoh-tokoh filosof, psikolog tentang beragama yang matang. Kalau ada yang tanya, Pak Faiz itu kok selalu ngutip tokoh-tokoh, kok selalu merujuk tokoh-tokoh, apa enggak bisa berpikir sendiri, menganalisis sendiri? Ya nanti daripada saya ngarang terus keliru atau ngomong ngalor ngidul tidak jelas, kalau saya sebut tokohnya siapa, bahkan referensinya apa, menurut saya lebih manfaat buat kalian. Apalagi kalian kan mahasiswa ini kan sebagian besar, mungkin kalian ingin memperdalam tokoh ini, ingin melacak sumber aslinya, referensinya, dan tinggal diakses. Dan juga biar saya tidak nipu kalian, kalau saya hanya ngutip orang lain, merujuk orang lain, itu sebenarnya jasa saya kecil. Mereka yang saya rujuk, saya kutip itulah yang luar biasa. Makanya di YouTube itu banyak potongan-potongan saya ngaji, di YouTube itu, di Instagram juga saya lihat yang 1 menitan itu motong-motong, itu kelihatannya saya itu hebat sekali, kelihatannya aku itu ngerti macam-macam, bijaksana sekali. Iya, padahal sebenarnya itu kan saya cuma membacakan, menyampaikan gagasan-gagasan para filosof, para ulama, para wali, tokoh-tokoh besar, bukan saya. Beliau-beliau itulah yang hebat, yang luar biasa. Jadi teman-teman mohon tidak tertipu ya dengan saya. Jadi saya sering bilang bahkan mungkin talang saja saya itu tidak, yang kelewatan air itu. Saya mungkin hanya keninya, saya hanya membelokkan, mengarahkan pikiran-pikiran luar biasa itu ke dalam diri teman-teman. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Oke, baik. Nah, untuk yang kematangan beragama, pertama-tama saya pinjam perspektif pandangan dari Erich Fromm. Erich Fromm ini yang pernah beberapa kali kita angkat di ngaji filsafat dan terkenal sekali dengan teori seni mencintai, The Art of Loving. Beliau ini psikolog, psikoanalis, filsafat juga tentang manusia. Katanya Erich Fromm, keberagamaan itu ada 2. Ada yang belum matang, ada yang keberagamaan yang matang. Yang belum matang itu namanya keberagamaan yang otoriter. Cirinya apa keberagamaan otoriter itu? Keberagama yang hasil paksaan dari luar, diperoleh dari luar, dipaksakan ke dalam diri. Jadi ini beragama, mungkin bahasa lainnya secara tidak sadar, karena diperintah, dipaksa, diancam-ancam, terus akhirnya orang menjalani aturan agama. Berarti dia belum sadar. Ya sadar aja belum, apalagi matang, hanya terpaksa. Kalau boleh tidak menjalankan itu lebih senang. Nah itu berarti masih belum matang, belum ngerti di mana peran manfaat agama dalam hidup. Makanya yang belum matang ini kadang-kadang ninggal aturan, ninggal ajaran agama itu mudah. Tidak sholat, alhamdulillah saya ada lupa sholat tadi, lumayan lah, lupa kan nggak ada hukumnya itu. Jadi rasanya sholat itu kayak kepeksa, hanya terpaksa. Seakan-akan agama itu jadi tiran dalam dirimu, agama jadi beban dalam hidupmu. Lagi enak-enaknya ngobrol kok yo adan loh.
Wah, itu agama jadi beban dalam hidup. Lagi santai-santai gini loh, besok waktunya harusnya seneng-seneng malah disuruh puasa. Nah itu agama itu jadi beban luar biasa dalam dirimu. Jadi padahal kehadiran agama kan tidak itu sebenarnya. Agama justru akan meringankanmu, memudahkanmu mengelola hidup secara horizontal maupun secara vertikal, sebagai khalifatullah fil ard maupun sebagai hambanya Allah. Jadi agama harusnya membahagiakanmu, menyenangkanmu, memudahkan hidupmu. Kalau rasanya masih jadi beban, kamu merasa diotoriteri oleh agama, ya berarti memang keberagamaan kita belum matang. Nah, lawannya adalah keberagamaan yang humanis. Jadi keberagamaan yang manusiawi ini yang menurut Erich Fromm termasuk keberagamaan yang matang. Jadi munculnya dari kesadaran kita yang terdalam, kebutuhan kita, kerinduan kita akan agama dan nilai-nilainya. Kita merasa bahwa kemanusiaan kita, kemudian tugas kehambaan kita dimudahkan oleh adanya agama. Kita sadar bahwa kita butuh agama. Jadi kita tidak merasa dibebani oleh agama, tapi kita merasa dimudahkan oleh agama, baik dalam tugas sebagai manusia maupun dalam menjalankan tugas sebagai hambanya Allah. Nah, ini ciri keberagamaan yang matang. Ini teorinya Erich Fromm. Ada keberagamaan otoriter, ada keberagamaan yang humanis. Yang humanis inilah yang disebut keberagamaan yang matang. Oke, saatnya introspeksi. Berarti sekarang saya selama ini agama itu jadi beban atau jadi unsur yang meringankan hidup kita. Terus yang selanjutnya ini saya ambil dari tokoh lain, namanya Gordon Allport. Gordon Allport ini juga punya teori tentang kematangan beragama. Kematangan beragama itu karakter watak seseorang dalam menjalankan agamanya. Nah, katanya Gordon Allport, cirinya kematangan beragama itu ada 6. Jadi ciri-ciri orang yang agamanya matang itu ada 6. Yang pertama, well differentiated and self-critical. Yang kedua, motivational force. Yang ketiga, moral konsistensi. Yang keempat, comprehensiveness. Yang kelima, integral. Dan yang keenam, heuristik. Nah, ini 6 ya. Saya jelaskan satu-satu, pelan-pelan saja. Karena kalau cepet-cepet nanti kelewat. Mending materinya sedikit tapi masuk, kita jelaskan pelan-pelan daripada saya ngomongnya cepet-cepet tapi terus teman-teman nggak dapat apa-apa. Oke, dari 6 ini saya urut dari yang kedua, karena penjelasan yang pertama agak panjang, saya jelaskan nanti terakhir. Jadi agama itu matang kalau kita memposisikan agama pertama sebagai motivational force. Motivational force itu dia kekuatan motivatif untuk menjalani hidup dengan benar, dengan baik. Ini berarti orangnya matang. Jadi tadi kan di depan saya sebut di antara cirinya orang dewasa itu mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah, di antara orang yang beragama dengan matang itu agama jadi kekuatan motivator. Kita hidup dengan baik, kita hidup dengan benar, itu dimotivasi oleh agama. Agamalah yang bimbing dan nuntun kita sehingga kita hidup dengan baik dan benar.
Ketika agama jadi kekuatan motivator, di situ berarti kita mulai beragama dengan matang, dengan dewasa. Jadi agama tidak jadi sumber konflik, tidak jadi sumber beban hidup kita, tidak jadi sumber kegelisahan hidup, tapi dia adalah motivator dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau agama sudah bisa memotivasi kita untuk menjalankan kebaikan, kita mulai dewasa dalam beragama. Terus keberagamaan kita matang kalau agama kita jalankan dengan membuahkan namanya moral konsistensi. Moral konsistensi ini jadi perilaku kita itu istiqomah dalam kebaikan moral, dalam akhlak. Itu namanya moral konsistensi. Yang dituntunkan oleh agama itu kan antara lain urusan moral, urusan akhlak. Nah, seseorang yang mampu memegangi akhlak, beristiqomah dalam akhlak ini berarti menunjukkan dia matang dalam agama. Jadi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa dalam beragama, akhlaknya beres, moralnya konsisten. Jadi selain agama memberi motivasi untuk kita menjalankan kebaikan, selanjutnya kebaikan yang kita jalankan itu istiqomah, konsisten, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi senang, pas lagi kumat soleh terus kebaikannya luar biasa, tapi kalau pas kumat nakale, kumat males ya tidak jalan semuanya. Itu namanya tidak ada moral konsistensi. Kadang-kadang kalau ngomong hati-hati, halus, lembut, tapi begitu kumat, keluar semua kata makian, keluar semua kebun binatang dari mulutnya. Moral konsistensinya kurang. Justru orang yang beragama matang itu kuat di istiqomah dalam akhlaknya. Nah, terus kalau ini agak berbeda. Orang yang beragamanya matang itu komprehensif dalam memahami sesuatu. Komprehensif itu tidak sempit, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya yang paling benar, paling baik. Tapi komprehensif itu meluas. Jadi pikirannya terbuka, melihat macam-macam, semuanya dilihat secara utuh. Itu namanya komprehensif. Nanti kalau dalam uraiannya Alcott itu nanti diarahkan ke sikap toleransi. Maksudnya apa? Begitu kita luaskan wawasan secara utuh, secara komprehensif, nanti kita akan sadar, oh ternyata pemahaman keagamaan, perilaku keagamaan itu beda-beda, termasuk antar agama maupun dalam agama yang sama. Kalau aliran ini cara beragamanya begini, kalau aliran itu cara beragamanya begitu. Itu memahami secara komprehensif, itu berarti kita melihat semuanya, mengerti semuanya, biar tidak sempit. Itu terbuka pikirannya, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya. Itu berarti orang yang komprehensif. Beragama secara dewasa itu berarti juga menerima dan mempertimbangkan kehadiran yang lain. Jadi hidup yang membaca juga yang lain-lain, tidak hanya mengurusi dirinya sendiri. Itu prinsip komprehensif. Kemudian ada integral. Integral ini maksudnya nilai-nilai agama itu hidup sepenuhnya di dalam diri, tidak konflik. Integral, masuk semua. Jadi kita ini paket lengkap, ya jasmani ya rohani, dituntun agama, ya ngurusi urusan dunia, ya berpikir akhirat. Itu namanya integral, utuh,
kepribadiannya menyatu. Itu biasanya ciri orang yang matang dalam beragama. Ya dunia, ya akhirat, ya jasmani, ya rohani, ya ibadah, ya kerja, ya beraktivitas, ya istirahat, dan seterusnya. Dan yang keenam, heuristik. Heuristik ini maksudnya kalau dalam penelitian itu menemukan yang baru. Heuristik ini berarti apa? Kita sadar bahwa kita ini manusia, punya kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang yang kita anggap benar ternyata keliru, yang kita anggap manfaat ternyata malah mafsadat, yang kita anggap berguna ternyata malah merusak. Karena kita manusia, berarti apa? Kesadaran ini harus membuat kita ingin selalu mencari yang lebih baik, ingin selalu mencari yang lebih benar, ingin selalu terus, ingin berproses. Jadi di heuristik ini berarti apa? Orang yang beragama secara dewasa itu orang yang sadar tentang kelemahannya, kemudian selalu mencari yang lebih benar, yang lebih baik, nambah wawasan terus, nambah ilmu terus, tidak mandek. Nah ini berarti dewasa sudah beragamanya. Dia terbuka, rendah hati. Kalau diingatkan orang, mas, menurut saya sampean yang kayak gitu itu keliru. Oh iya toh, salahnya di mana? Dasarnya apa? Nah, berarti dia mau terbuka. Nanti kalau memang setelah dicek, setelah ditelaah, oh iya, sampean lebih benar ternyata dari saya. Siap, saya ikut kebenaran yang menurut sampean sampaikan tadi. Nah, itu namanya beragama secara matang. Karena biasanya orang beragama itu kan cenderung terus fanatik dan egois. Ini yang kemudian merusak kematangan kita, bahkan jadi akar banyak konflik. Nah, seorang yang beragamanya matang, dia ada di level heuristik, selalu mencari lebih benar, selalu rendah hati dan terbuka untuk diberi masukan-masukan yang baru. Ini berarti orangnya justru matang, kepribadiannya sudah dewasa dalam beragama. Oke, jadi itu Gordon Allport. Oh ya, tadi yang nomor 1 belum saya jelaskan ya. Well differentiated dan self-critical. Katanya Gordon Allport, ciri pertama kematangan beragama itu well differentiated dan self-critical. Well differentiated itu paham benar tentang dirinya, ngerti benar tentang posisinya. Self-critical itu mampu menasehati diri, mampu membaca kelemahan-kelemahan diri.